kakak-kakak dan adik-adik. Soalnya tiga modal langsungan. Halo kakak-kakak dan adik-adik, saya akan menjelaskan tentang sejarah kepaduan di dunia dan pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka atau kepaduan di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang menunjukkan kepada anak laki-laki saja. Kemudian pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya, Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Scouts. Pada tahun 1916 mulai berdiri pramuka untuk siaga, yaitu dengan nama KAP. Kemudian pada tahun 1918 berdiri organisasi Rover Scout untuk remaja berusia 17 tahun. Kemudian Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya, yaitu Rovering to Success, pada tahun 1922, yang berisi tentang seorang pemuda harus mendayung perahunya sampai menuju ke pantai bahagia. Pada tahun 1920, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus, ada Olympic Hall di London, yaitu kegiatan jambore dunia yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Gerakan Pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia terdiri atas 3 federasi, yaitu pada masa penjajahan Belanda, gerakan pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. 1. Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Inside Pathfinders Vereniging atau NIPV, yaitu yang dikenal dalam istilah Indonesia dengan Persatuan Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari, sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan 1931 berdiri Persatuan Antar Pandu Indonesia. Pada tahun 1936 berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepaduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkindo atau Perkemahan Kepaduan Indonesia umum. Perkemahan ini yang menjadi cikal bakal kegiatan jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bertahan. Namun saat Jepang menyerang, banyak tokoh kepaduan Indonesia yang ditarik masuk ke Bondan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu menyurutkan tekad kepaduan Indonesia untuk menjalankan Perkindo II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepaduan di Indonesia yang terbagi atas 3 federasi, yaitu Persatuan Kepaduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada waktu itu diperingati sebagai Hari Pramuka, yaitu pada setiap 14 Agustus. Bapak Pramuka Indonesia yaitu Kyai Haji Agus Salim dan Bapak Pandu ki
Anu ya Kiai Haji yo, Bapak Pramuka lagi Sri Sultan no. Bapak Pandu Indonesia ialah Kiai Haji Agus Salim dan Bapak Pandu Kok paten? ora enggak takat. Bapak Pandu Indonesia ialah Kiai Haji Agus Salim dan Bapak Pramuka Indonesia ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Demikian penjelasan cerita dari saya.